سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nazila Haikal Putra Aryono dari jurusan MIPA. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran video kali ini saya akan menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita semua bisa menyimak dengan baik dalam video ini dan bisa bermanfaat kepada kita semua, bisa meneladani dari cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau ini tinggal di daerah Syam yang bernama Haran bersama istri dan anak-anaknya. Beliau ini terkenal dengan kekayaan dan ketabahannya. Meskipun beliau mempunyai hewan ternak yang banyak dan ladang-ladang yang luas, beliau ini tidak pernah sombong dan selalu membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan kekayaan tersebut. Lalu Nabi Ayub pun terkena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam, hewan ternak dan tumbuhannya di ladang habis oleh hama penyakit. Meskipun dia terkena musibah, Nabi Ayub pun tidak pernah merasa lelah. Beliau pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa berikhtiar. Beliau ingat harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian selanjutnya, Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 12 anak putra-putrinya meninggal dunia. Namun ujian tersebut tidak membuat Nabi Ayub lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub malah minta pertolongan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Ayub mendapatkan musibah lagi, yaitu ketika bangun tidur, Nabi Ayub kakinya terdapat sebuah penyakit dan sekujur tubuh. Penyakitnya pun merasa panas, gatal-gatal seperti kudis. Namun, beliau pun selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari, penyakitnya semakin parah dan orang-orang sekitar pun mengusir Nabi Ayub alaihissalam karena takut tertular penyakitnya itu. Diusir jauh ke padang mahsyar oleh penduduk sekitar karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub pun pergi ke padang mahsyar yang jauh keramaian dan selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 tahun berlalu, penyakit Nabi Ayub belum kunjung sembuh, sehingga beliau sangat lemas, begitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia orang yang sabar. Hingga suatu saat istri Nabi Ayub bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini? Kita sudah banyak kehilangan harta, anak-anak, dan semua kesehatan kita." Nabi Ayub pun kaget mendengar ucapan istrinya tersebut karena sudah tergoyah
imannya oleh iblis. Lalu beliau menegaskan kepada istrinya bahwa istrinya telah terbodohi oleh iblis. Lalu istri Nabi Ayub bertanya kembali, "Kapan kita berakhir dalam kesengsaraan ini? Mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Ayub pun menjawab. Nabi Ayub pun kembali balik tanya kepada istrinya, "Berapa lama kita sudah merasakan kebahagiaan ini?" Istri terus bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah SWT agar kita dibebaskan dari kesengsaraan ini?" Beliau pun menjawab, "Berapa lama kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan kekayaan ini?" Istri pun menjawab, "Kurang lebih berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub pun menjawab, "Berapa lama kita mendapatkan kesengsaraan ini?" Istrinya pun menjawab, "Sekitar 18 tahun kita kayak gini." Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama diberi kesenangan, sementara hidup sengsara engkau sudah goyah keimanan. Maka mulai saat ini tidak usah perlu mengurusku lagi. Sekarang juga kau harus menjauhkan diri dariku. Apabila nanti aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai ganti kelemahan keimananmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri. Beliau pun tidak kuat dengan menahan penyakit yang dideritanya. Beliau pun merasa letih, lemas, lesu, dan tidak berdaya. Nabi Ayub pun tetap sabar dan meminta berdoa pertolongan agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertolongan Allah pun datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk buat mandi dan untuk minum." Quran surat Shad ayat 40. Mendengar hal itu, Nabi Ayub langsung turun dan menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga di bawah kakinya mengeluarkan air untuk mandi dan minum. Ketika sekujur tubuh pun bersih dan berseri-seri. Seketika penyakit pun sembuh, bebas dari penyakit. Nabi Ayub pun sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongan. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam datang yang sudah meninggalkannya begitu lama pun terkejut melihat Nabi Ayub alaihissalam. Dilihatnya sudah segar bugar, kembali perawakannya gagah dan terlihat muda serta berseri-seri. Mula-mula ia pun tidak percaya dan masih ragu. Namun Nabi Ayub alaihissalam memanggil dan memegang istrinya. Istrinya pun hilang keraguannya dan ia segera minta bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat bahwa janjinya ketika ia sembuh hendaknya memukul istrinya 100 kali. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak tega memukul istrinya. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapat dia, Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran surat Shad ayat 44. Akhirnya istri Nabi Ayub pun dipukul oleh Nabi Ayub alaihissalam menggunakan seikat 100 helai rumput.
sesuai janji Nabi Ayub alaihissalam. Keesokan harinya, masyarakat pun mendengar kabar baik dari Nabi Ayub alaihissalam karena beliau sudah sembuh dari penyakitnya. Dan mereka pun membawakan hadiah seperti hewan ternak dan barang-barang lainnya untuk menghadiahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Serta Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai anak kembar berturut-turut sebanyak berapa kali. Nabi Ayub pun alaihissalam akhirnya digantikan hartanya sebanyak 2 kali lipat dari dahulunya. Nah, teman-teman, kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi Ayub alaihissalam selalu meminta pertolongan apapun keadaannya dan selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah yang pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Sebanyak apapun masalah kita harus tetap bersabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berdoa dan berikhtiar. Sebanyak apapun ujian yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk berdoa dan selalu berusaha dan berikhtiar. Yang ketiga, jangan melupakan janji yang telah kita ucapkan. Nah, teman-teman, semoga video pembahasan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan bisa kita teladani dari kisah tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.